naik bang. Sudah tidak membicarakan lagi tentang keberdanan apa yang diajarkan oleh Yesus. Saya berusaha membangun diskusi dengan abang menurut apa yang menjadi tema abang. Nah, kenapa abang semua mundur lagi ke belakang? Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa justru Yesus yang akan datang menurut Bang Suma dan kitab Bang Suma? Apa yang melatar belakangnya itu dia datang? Itu maksudnya bang. Nah, tetapi poin yang abang katakan dia adalah yang utarakan kembali mundur lagi. Kan gitu. Nah, sekarang poin terakhir yang saya ingin, maaf bukan terakhir, yang ingin saya tanyakan ketika Bang Suma pada akhir narasi abang mengatakan nanti akan ditanya oleh Yesus ketika saya menjumpai dia, kan gitu. Jadi gini bang, di dalam kekristenan ketika meninggal tidak akan ditanya lagi apa agama kamu, siapa nabi kamu, tidak begitu. Mungkin Muslim percaya yang seperti itu, udah meninggal, ketika meninggal ditanya oleh malaikat, siapa nabi kamu, ya, kan begitu, apa agamamu. Yang sudah mati nggak mungkin di dalam kubur ditanyakan, ya. Kalaupun ditanyakan, apakah malaikat tidak tahu selama manusia itu hidup di muka bumi, kemudian ketika masuk dalam kubur ditanyakan, apakah Allah tidak tahu bahwa manusia itu selama dia hidup dia percaya kepada siapa? Saya tidak butuh, maaf, saya tidak, apa yang menjadi pertanyaan tidak harus dijawab oleh semua, enggak. Saya mencoba membalik aja pertanyaan itu, ya. Tetapi mari kita fokus. Kenapa Isa yang harus datang kembali? Kenapa mesti Yesus? Kalau seandainya kedudukan Yesus dan kedudukan Muhammad itu, dan Muhammad itu sebagai nabi yang mulia, kenapa bukan dia? Yang mulia itu yang datang. Kalau Anda mengatakan dia datang untuk menyangkal tentang keberdanan Tuhan Yesus, di mana? Di mana datanya? Menurut Islam, menurut Bang Suma. Kalau Yesus datang kedua kali menurut iman Kristen jelas, dia datang untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu janjinya, barang siapa yang percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia menjemput setiap orang yang percaya kepada Yesus, dan dia bawa kita ke tempat yang sudah disediakan di surga. Pasti bang, itu keselamatan. Jadi Yohanes 14:6 ayat 6 ini bukan omongan bang. Dia akan menjemput setiap orang yang percaya. Bukan ditanyakan lagi, kenapa kamu menyembah aku sebagai Tuhan? Tidak. Justru dia mengklaim dan mempertegas dia adalah Tuhan yang sanggup membawa setiap orang Kristen pada keselamatan yang kekal. Karena kita di sana akan bersama-sama berjumpa dengan dia. Di mana dia yang menjadikan raja. Dia yang menjadi raja. Dan kita selalu menyembah, memuji, memuliakan dia. Tidak ada bentuk-bentuk kedagingan seperti kawin mawin di surga. Tidak ada. Alkitab menjelaskan bahwa kita akan hidup seperti malaikat. Abang boleh karena kita sudah menjadi warga surga bang. Jangan berkhotbah, aku bilang. Tanggapi aja apa yang saya ini bang. Saya nggak butuh khotbah karena saya lebih paham Bible dari Anda. Saya tidak mengerti kalau Anda memilah berkhotbah dan menjelaskan. Enggak, maksud saya gini. Bagaimana sih berkhotbah? Bagaimana sih menerangkan? Anda tidak sedang berkhotbah. Saya inginkan jawaban dari abang nih. Jangan berkhotbah. Saya tidak berkhotbah bang. Saya memberikan jawaban. Jawaban apa yang Anda kasih? Loh itu loh, bahwa orang Kristen ketika meninggal pertama tidak ditanya-tanya lagi apa agamamu, siapa nabi kamu. Kenapa? Karena kita meninggal, kita dijanjikan keselamatan yang pasti ketika kita meninggalkan dunia ini. Oke, saya bantah. Boleh saya bantah? Kita tidak dibakar lagi karena Yesus menjemput kita. Dia datang untuk menjemput kita bang. Itu kan jawaban, bukan berkhotbah. Saya boleh bantah? Silakan. Oke. Saudara, tolong pakai isi kepala ya. Jangan bentar bang, saya tidak suka begitu. Isi kepala itu tidak harus ditanyakan. Oke, saya tanya pakai otak maksudnya, pakai otak. Dan cara berpikir saya pakai otak. Enggak masuk dia kalau orang berbicara tanpa otak bang. Ketika jadi isi Yesus, kepala yang diutarakan itulah yang diuji bang. Sabar. Gak usah menyerang dengan cara begitu. Dengarkan saya, dengarkan saya. Dengarkan saya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke surga, ke rumah Bapa,
untuk menyediakan tempat bagi kamu. Kamu di situ siapa? Saya, setiap orang yang percaya. Nah itu mulai gila kan? Oke, kita uji aja kegilaannya. Saya tidak Kenapa? perlu begini, Bang Saya Suma. ulang lagi. Saya ulang Anda lagi. mengajak saya berdiskusi. Saya kan? ulang lagi. Anda Saya sering ulang meng- lagi. sering kan Saya saya ulang melihat- lagi. Saudaraku, Bentar, Bang. saya ulang Saya lagi. tidak setuju menggunakan Saya kata-kata ulang yang lagi. seperti Saya itu, ulang itu lagi. menyerang. Saya ulang Kalau lagi. saya balik Saya ulang mengatakan, lagi. Suma kan tidak gila. Saya ulang lagi. Oke? Anda di mute, dengarkan saya. Ketika Yesus berbicara pada saat itu, dia berbicara dengan orang Yahudi atau berbicara dengan orang Kristen? Jawab itu dulu. Supaya saya bisa mewaraskan Anda gitu loh. Jangan gila permanen. Harus saya dudukkan perkara ini dulu. Kalau Anda mau gila permanen, jangan di sini. Tapi kalau Anda mau waras, boleh Anda diskusi dengan saya. Gitu Bang. Saya ulang pertanyaan saya. Ketika Yesus menjanjikan ke rumah Bapa menyediakan tempat, itu Yesus menyediakan tempat untuk orang-orang Yahudi muridnya atau pengikut Paulus, pemakan babi? Silakan, buka mic-nya, Anda jawab dengan jujur. Kalau Anda melebar kemana-mana, saya anggap Anda masih belum sehat. Dibuka mic-nya, Bang. Dibuka mic-nya dulu. Buka mic-nya dulu, Anda masih termute. Jangan nafsuan, abangku. Jangan nafsuan. Abang yang sudah tantrum di sini. Oke, silakan. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini yang ketiga kalinya. Ketika Yesus berkata dan menjanjikan keselamatan, dia membawa kemudian menyimpan menyiapkan kemudian tempat di surga. Dia berbicara dan berjanji kepada murid-muridnya orang Yahudi atau Kristen pengikut Paulus. Silakan. Oke, saya mau lihat ya. Teman-teman, setiap apa yang disampaikan Bang Suma menghindar dari topik yang dia sudah buat di sini. Saya sediakan dulu. Sekarang dia bertanya tentang Yesus adalah Tuhan. Kemudian dibawa kepada Paulus. Di mana Anda membawa diskusi kita begini model? Anda kan juara dalam berdiskusi antar kampus. Ayo dong, kalau Anda punya kronologi berpikir, punya sistematika berpikir yang bagus. Ini biasa saya turunkan kalau orang udah kesurupan kayak gini biasa gue turunkan lu. Kalau udah kesurupan kayak gini biasa gue turunkan. Serius. Saya tidak peduli Anda itu pendeta atau pendusta, saya nggak peduli. Karena Anda tidak waras gitu loh, berdiskusi. Anda mengatakan saya mutar. Anda yang mengatakan Yesus datang untuk menjemput orang Kristen. Di mana akal sehat saya harus mengikuti itu? Di mana coba akal waras saya mau mengikuti pernyataan saudara yang blow on itu? Di mana? Sementara di situ nyata bagi saya Yesus menjanjikan datang menjemput Bani Israel, bukan Bani Kampret. Gitu loh. Coba kalau Anda mau berdiskusi, jangan tendensius. Luruskan dulu, dudukkan dulu perkaranya. Jangan Anda membodoh-bodohi orang di sini bahwa Yesus datang untuk menjemput orang Kristen. Sorry teman-teman, sorry. Jangan, justru karena itulah Yesus datang kedua kalinya, karena adanya Kristen. Anda mengatakan datang untuk menjemput, di mana Yesus menjanjikan itu? Di mana? Yesus tidak pernah menjanjikan kepada orang-orang Kristen di luar Yahudi, nggak pernah. Jadi tolonglah, Anda sudah jadi senior di gereja. Jangan menggunakan cara-cara gereja di hadapan saya, aku nggak suka gitu loh Bang. Ketika Yesus berbicara kepada kaumnya, jangan pula Anda yang merasa. Makanya saya tanya, di situ berbicara kepada siapa? Kepada saya, kata Anda. Pada saya. Itu ucapan jelas-jelas Yesus untuk muridnya Bani Israel. Kepada kau pula. Yang kedua, ketika Yesus datang, kan tadi saya sudah menjelaskan, ya biar didengar oleh saudara Leo, nanti naik lagi Bang Leo.
Saya sudah menjelaskan kepada saudara Yohanes 12 nomor 48. Kenapa Anda tidak konsentrasi di situ? Yesus datang tidak lagi menjadi hakim. Kenapa? Karena yang menjadi hakim menurut Yesus adalah ucapan Yesus pada saat dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya. Apa itu? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, mereka sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku sampaikan, yang telah aku ucapkan, yang telah aku ajarkan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Masa seorang pendeta besar pura-pura nggak tahu? Jadi yang akan menjadi hakim di akhir zaman adalah ajaran Yesus, yang Yesus pernah katakan, yang Yesus pernah ucapkan sebelum terangkat ke langit. Gitu loh. Kenapa Anda akan ditanyai? Anda mengatakan, tidak seperti di Islam, ditanya siapa Tuhanmu. Iya, memang polanya tidak seperti itu. Di dalam agama Anda memang polanya tidak seperti itu, sahabat. Tapi faktanya Yohanes 12:48 ini, yang menjadi hakim adalah perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan-perkataan yang Yesus pernah ucapkan, apakah akan menghantarkan manusia menjadi Kristen? Tidak kan? Di mana ajaran Yesus untuk menjadi Kristen? Di mana ajaran Yesus untuk menyembah Dia? Di mana ajaran Yesus untuk ibadah minggu? Di mana ajaran Yesus untuk makan babi, untuk tidak bersunat? Di mana ajaran itu? Tidak ada, bukan? Dan ketika ia datang akan menemukan saudara Leo dan jemaat-jemaatnya. Maka Yesus lagi bertanya, di mana firmanku yang mengatakan jadilah Kristen? Di mana firmanku yang mengatakan sembahlah aku? Di mana firmanku yang pernah aku katakan jadilah ibadah minggu dan seterusnya? Di mana? Di mana? Yang saya pertanyakan, apa jawaban saudara ketika Yesus menemukan Anda melakukan sesuatu yang tidak pernah diperkatakan oleh beliau? Itu yang harusnya Anda bahas, bukan kemana-mana larinya. Jadi saudara Leo, silakan naik kembali. Maaf moderator, saya menurunkan Anda karena Anda terlihat tidak memiliki kapasitas yang baik untuk menyikapi paparan saya. Silakan Anda naik dulu. Saudara Pader dari mana ini? Islam Kristen, Bang? Halo? Oke, mohon izin diturunkan dulu, Bang, ya. Kita kasih dulu saudara pendeta Leo. Silakan buka kamera, tanggapin Yohanes 12:48. Yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman adalah ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ajarkan di tengah-tengah kaumnya. Catat itu dulu. Nah, saya kasih simpul untuk Anda tanggapi. Ketika Yesus datang kedua kalinya, firman-Nya yang menjadi hakim, di mana Yesus berfirman, sembahlah aku. Seperti yang Anda ajarkan di gereja, agar orang-orang jemaat menyembah Yesus. Ketika Anda ditemukan Yesus menyembah Dia, dan Yesus tidak pernah mengajarkan itu, solusinya seperti apa? Silakan. Iya. Teman-teman Muslim, ya, senantiasa mengatakan saya sebagai pendeta. Benar. Kini saya menjadi pendeta umat Muslim kalau begitu. Termasuk menjadi pendeta Bang Suma. Ya. Jadi ini Bang Suma, gini ya. Anda sebagai mantan juara diskusi antar kampus, jika saya menyimak apa yang Anda sampaikan, ya, saya tidak menemukan kualitas itu. Maaf kalau saya katakan ini. Kenapa? Topik yang Anda buat selalu lari, ya, dengan penjelasan-penjelasan Anda yang tidak sesuai dengan topik. Artinya Anda menjelaskan tentang bagaimana Yesus memberikan pernyataan-pernyataan ketika Dia masih di bumi. Yesus kan Anda percaya sudah diangkat, kan? Pertanyaan, kenapa mesti Yesus yang diangkat? Atau Isa, maaf ya, saya menggunakan atau Isa. Kenapa mesti Isa yang diangkat? Bukankah kedudukan Nabi Anda di Quran sebagai yang termulia? Diangkat karena pada saat itu terancam dibunuh oleh umatnya.
No problem. Tidak masalah. Anda baca ya, Lukas bukan soal 22, terancam. 43-44. Bapak, biarlah cawan ini berlalu. Jika sekiranya mungkin bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun. Ngapain malaikat itu? Memberi kekuatan. Kenapa Esensinya bisa? bukan itu, Bang. Lah, kan Anda bertanya, kenapa Esensinya Nabi Isa bukan yang itu. kenapa Nabi Isa diangkat Ya. bukan Nabi Muhammad? Kenapa Dia aneh, turun Bang? menjadi saksi. Dia menjadi saksi bahwa ada di antara orang-orang yang kelak akan menjadikan dia Tuhan. Andalah itu. Nah, maka pertanyaannya, dia datang untuk yang kedua kalinya untuk menjadi hakim. Jangan kemana-mana, Bang. Yang menjadi hakim Abang yang adalah kemana-mana, Yesus. Bang. Saya nyatakan di Saudara, mana abang kemana-mana ya. Saudara, kenapa Anda mundur jangan ke sana? playing victim, Bang. Jangan lagi Jangan yang playing victim, terangkatnya. Bang. Tema saya ini sudah membantu Anda loh. Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Konsentrasi di situ. Ketika ia turun kedua kalinya, akan menjadi hakim. Dan yang materi-materi penghakimannya adalah firman yang pernah dia ucapkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Maka muncul pertanyaan. Ketika Anda mengajak orang menyembah Yesus, menuhankan Yesus, adakah firman Yesus agar manusia menyembahnya? Nah itu konsentrasinya di situ. Silakan. Abang yang tidak konsen dengan judul abang ya. Loh, Ini di situ sudah lagi muter-muter lagi. tangannya. Abang yang Kedatangan muter kedua mundur kalinya. ke belakang. Ya. Ya sudah, dia datang kedua Ya. kalinya. Sekarang kemudian begini, Bang, jangan lu dipotong dong, Bang. Landasan Gimana pijakan penghakimannya Kondusif, adalah Bang. firman yang pernah Kondusif, ia ucapkan. Bang. Nah, silakan. Kondusif. Jadi gini ya, Bang. Yang lari kemana-mana abang. Fokus Itu masih dong, di situ kenapa dia lagi. datang? Sudahlah. Ya karena abang please. yang membawa diskusi Ya begini sudah, modelnya. sudah. Kenapa abang Sekarang mundur? permasalahannya, Ya, Yesus yang tidak fokus datang siapa, kedua Bang? kalinya. Dan yang menjadi hakim dia, penghakimannya berdasarkan kisi-kisi firman yang pernah diucapkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Muncul permasalahan. Kenapa? Separuh dari Menyedihkan. penduduk bumi menuhankan dirinya. Anda akan ditanya, apakah ada firman Yesus ketika penginjilan mengajarkan untuk menyembah dirinya seperti yang Anda ajarkan di gereja? Jawab. Gampang Ya, itu, itu Bang. Ya, Kalau silakan Anda mau dijawab. mundur, oke kita mundur lagi deh kalau begitu. Kok Jadi yang mundur? kemana-mana abang. Ya, Jangan karena mundur. abang jadi begini. Yesus sudah Ini turun cinta untuk Yesus kedua ketika dia kalinya. turun. Kenapa mundur? Ya, dia turun. Turun. Tapi abang menarasikan bergantian, Bang. Kapan saya bisa ada waktu untuk menjawab pertanyaan abang? Kenapa Anda tuduh saya mundur? Enggak usah. Iya karena abang kasih judul tentang Yesus datang turun. Sementara Turun. abang Untuk apa mengkisahkan dia Yesus turun? lagi masih hidup di dunia ini. Karena Yesus, coba Sudah coba turun. saudara. Nah, jangan Oke, bahas tema ini saya, dong, Bang. Saya kasih Anda waktu bicara 5 Itu menit. pertama, yang kedua, Tapi Bang. sebelumnya, Yang kedua, Bang. sebelumnya Anda baca Yohanes 12:48 dulu. Kayaknya enggak tahu deh. Kayaknya Anda tidak tahu dalil itu. Enggak nyambung. Saya Begini, paham Bang. betul. Anda Bang, enggak ngerti begini, dalil Bang. itu. Boleh Anda baca Yohanes Silakan aja 12:48? Anda mengatakan tidak ngerti, ya. Silakan, no problem. Coba Anda baca Yohanes 12:48 Sekarang bagaimana dulu. kita membuktikan semua itu, Bang, di sini, ya? Fokus, Yohanes Bang, pada judul 12:48 boleh Anda baca. Kalau begitu Anda tidak ngerti dengan judul kamu. Anda boleh baca Kami Yohanes memberi judul tapi kamu tidak 12. tahu dengan judulnya. Anda boleh baca Bagaimana, Yohanes Bang? 12:48. Konsentrasi, Bang. Fokus, Bang. Anda boleh baca, bisa baca Yohanes 12:48. Fokus, Iya, Bang. makanya fokus. Ya. Bisa baca Yohanes Anda 12:48. tidak menjawab pertanyaan dari tadi, pertanyaan saya dari tadi. Anda bisa baca Bahkan Yohanes Anda menjawab 12. ketika saya tanyakan, dengar, Bang. Ketika saya tanyakan, Anda bukan menjawab dari kitab Anda, tetapi Anda menjawab dari Alkitab. Aneh, Bang. Nabi Isa kan tadi udah kujelaskan anta Iya, kutan jawab aja dari Quran, jangan jawab dari Alkitab. Apakah Di mana engkau? Yesus berdoa Apakah di engkau? Getsemani. Apakah Jangan dong. engkau yang mengajarkan kepada Jadi- mereka? Jadi begini, Bang. Saya bertanya kan. Ya, Nggak berani dia baca. saya bertanya, kenapa pertanyaan berani. saya, Abang bukan nggak berani, Abang yang Nggak berani yang karena justru karena boroknya di tidak situ fokus. dibongkar. Anda dibongkar di borok Anda itu di situ. Borok Anda itu di situ, Bang. Boroknya Anda itu di situ. Ketika ternyata datangnya Yesus kedua kali berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116-117. Anda tidak bisa goyang Al-Quran saya. Oke? Nah,
ketika dikatakan pola yang dibangun, saya sudah memanjakan Anda nih. Yesus datang kedua kalinya, aku manjakan, bukan Nabi Isa. Yesus datang kedua kalinya. Dia datang untuk apa? Baca Yohanes 12:48. Kenapa Anda lari kemana-mana? Halo, selamat sore. Selamat sore. Kalau saudara Leo merasa ada di pihak yang benar, silakan minta permintaan. Tapi kalau Anda benar-benar sudah merasa, wow, Bang Suma mengetahui belangnya saya, belangnya agama saya, Anda akan lari dari sini. Anda akan keluar dari komal ini. Tapi kalau Anda masih merasa punya hak jawab, silakan Anda naik ke sini. Tapi ingat, ini bukan gereja, tempat Anda berkarya. Mau sesuka hati Anda, jemaat tidak ada yang kemudian protes. Ini di hadapan Bang Zuma. Ketika Yesus datang, apa yang menjadi tolak ukurnya kemudian? Firman-Nya. Di mana dia mengatakan itu? Yohanes 12, nomor 48, nomor 49, nomor 50. Itu yang menjadi kisi-kisi penghakiman nanti di akhir zaman. Maka menemukan Anda sebagai penyembahnya, apa katanya? Aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Kalian mengakrabkan diri melampaui batas. Apa itu? Mendudukkan Yesus sebagai sembahan. Maka Yesus kemudian mengembalikan kepada pola firman yang pernah dia ucapkan ketika penginjilan. Ada enggak dia mengajarkan Kristen ketika dia penginjilan? Ada? Untuk sekedar menyebut kata Kristen aja, ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oleh karena itu saudara Edi, kalau Anda masih merasa pura-pura blow on, tidak ngerti penjelasan saya, silakan Anda naik. Tapi kalau Anda sudah tak ada di komal ini, saya yakin Anda sudah paham apa maksud saya. Dan Anda mencoba untuk melarikan diri. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ingat teman-teman, beliau Edi ini adalah pendeta besar. Pendeta Edi Leo ini adalah pendeta besar. Boleh Anda cari di YouTube. Beliau punya nama cukup besar. Sekarang sudah tua, tapi dia pernah berjaya. Ya, teman-teman. Tengok bagaimana dia coba menyembunyikan kebenaran yang ada di Bibelnya mereka sendiri. Yesus datang kedua kalinya. Mau ngapain Yesus? Ketika dia datang mau ngapain? Mau jadi hakim, Pak. Apa dasar penghakimannya? Penghakimannya jelas tertulis ajarannya sebelumnya, Pak. Ketika dia datang dia mengatakan, nanti yang menjadi hakimmu adalah perkataan-perkataan yang aku ucapkan. Nah, ketemulah Kristen dengan Yesus di akhir zaman. Apa yang dilihat oleh Yesus? Loh, kok ini aneh? Loh. Sejak kapan saya mengajarkan begini? Makan babi? Loh. Pelihara kuluk? Loh. Ini siapa yang ngajarkan ini pakai namaku? Loh. Ibadah minggu lagi? Siapa yang ngajarkan ini pakai namaku? Di mana saya mengajarkan kalian menuhankan diriku? Aduh, malu aku sama Bapa di surga. Di mana saya mengajarkan ini? Tanggung jawab kalian. Siapa yang tanggung jawab ini? Penyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sederhana kok itu. Cuman butuh ini. Sederhana kok. Cuman butuh ini. Ini yang kita butuhkan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada pendeta Leo Edi Leo, kalau Anda masih ada di bawah dan Anda ingin naik ke sini, berarti Anda betul-betul tidak paham. Tetapi kalau Anda sudah keluar dari komal ini, berarti Anda sudah mengetahui bahwa ternyata Bang Suma tahu ya. Kupikir Bang Suma nggak sampai ke sana ilmunya. Maaf ya. Saya belajar. Saya tidak seperti orang-orang misionaris yang tidak pernah baca Bible. Mereka hanya bermodalkan tekad, niat untuk menyesatkan orang menjadi pengikutnya. Kenapa Rini dikeluarkan? Itu bukannya Lina Tidak Jaya itu. Setahu saya sih itu Lina Wijaya. Kenapa di-kick ya? Yang Rini tadi kalau mau naik silakan minta permintaan lagi.
Saudara Leo langsung terbang kan, terbang langsung dia, langsung ke Pulau Kapok. Waduh bahaya Bang Suma, ternyata tahu dia sampai di situ ya. Gimana dong? Maafkan aku jemaatku nggak bisa bertahan. Nah kan gitu. Harusnya tadi diizinkan dulu, jangan langsung dikit. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Iya Bang. Maaf Bang, salah pencet tadi Bang, kepencet. Dilanjut Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, iya Bang. Halo, selamat sore. Selamat sore. Halo. Selamat sore. Halo, selamat sore. Semangat sore. Selamat sore. Iya, sore. Katolik Protestan, Bang. Permalim doa Bang. Permalin. Ya, Ya. ada yang ingin disampaikan? Apa sih istilahnya keuntungan sama orang abang bahas-bahas kayak gini? Terus hubungannya dengan Anda sendiri apa? Ya aku nanya itu tadi, makanya naik. Ya, sama pertanyaan saya. Untungnya juga Anda menanyakan itu apa, sedangkan Anda adalah permalin. Atau malu ngaku Kristen? Saya permalim, kenapa rupanya? Saya Terus tidak punya apa agama. hubungannya? Saya tidak punya agama. Yesus bagi Anda siapa? Kalau bagi umat seluruh manusia, Tuhan. Bagi Anda, tuyul. Saya nggak tanya orang lain. Saya permalim Bang. Ngerti tidak permalim? Iya, Yesus bagi Anda siapa? Saya permalim. Tahu nggak permalim itu? Bagi Anda Yesus itu siapa? Iya itu Tuhan orang Kristen. Bagi Anda? Urusanmu sama aku apa? Aku permalim dari bilang, bujang enam. Biasanya karena takut atau malu mengaku Kristen. Bujang enam malu. Sip babami. Bujang enam. Bodat. Bujang enam. Baluap. Bujang enam Juma. Gila. Apa hubungannya kalau kau permalin kampain naik ke sini? Gila kau kan? Malu kau kan? Aku bermalin. Terus ngapain kau naik ke sini? Udah malu kau rupanya ngaku Kristen. Itu ndak ada, sekarang kita cari. Dekat. Halo. Semangat sore. Bos, Halo.
Dan hari ini kau tadi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo. 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 Selamat Iya, sore halo. Bang Juma. Assalamualaikum. Sore. Waalaikum. Aja bang. Iya, ada yang ingin disampaikan? Saya pernah dengar itu Bang Juma tentang tema yang ada di atas itu. Cuman sedikit agak-agak lupa juga. Coba deh. Biar lebih banyak orang tahu juga, termasuk saya yang pernah tahu tapi lupa. Halo, semangat sore. Halo. Ah, salah Andre bro, salah Andre. Menraseng kota ya. Gasih. Iya. Oke, siap. Ini Elvina kenapa ya? Pertadin atau apa ini? Kok Halo, dari tadi minta permintaan? Iya. Katolik, selamat sore, Protestan. Bang Juma. Saya Sore Muslim, juga. Bang. Saya Muslim. Oh ya? Kan? Iya. Gini, saya mau bertanya aja, Bang Juma. Istri saya kan mualaf ke saya. Iya. Jadi kan saya bertanya sebentar. Halo, selamat sore. Bang Handi tadi langsung di smash itu Pak Pendeta Leo. Coba ditahan dulu. Halo, selamat sore. Halo. Lintang Songo. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo, silakan. Semangat sore. Dari mana ini, Bang? Katolik, Protestan. Hei, bodat. Ditanya naik, giliran dia atas diam-diam baik. Dasar anak lahir dari tanah sengketa ya begini, nggak dadap. Oke teman-teman sekalian, ya tadi kita dengarkan ya bagaimana seorang pendeta besar tapi kecil, besar badannya, besar kepalanya, kecil otaknya. Membahas tentang tema ini, ya pasti dia nggak bisa menjawab. Makanya dia tertawa di akhir itu kan, dia tertawa kan, dia nggak sanggup. Akhirnya dia punya loncatan berpikir mau lari kemana ini ya. Dia malah mau lari kan. Setelah jelas saya paparkan berulang selalu dibilang kenapa mundur lagi, kenapa begini. Padahal dia tahu gitu loh. Dia tahu
Dia ngerti maksud saya itu apa. Dia ngerti. Takut kehilangan jemaat. Makanya kemudian dia tidak ini lagi. Makanya dia tidak bertahan di bawah untuk minta nagih. Karena waduh bahaya ini. Bang Suma sudah tahu ternyata. Mau kemana kira-kira coba? Halo, semangat sore. Semangat sore. Joniansa, Saudara Gofur. Namanya Gofur, gambarnya nggak sesuai dengan nama. Halo, selamat sore. Halo. Halo, halo. Iya. Dari mana? Ini Muslim, maaf ya. Iya, dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Semangat sore. Semangat sore. Sore. Oi, anak kuntil. Semangat sore. Sahabat Wawan, syukran. Selamat bergabung kembali. Halo. Oke teman-teman sekalian, saya kira cukup untuk siang hari ini sampai sore hari ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan pada sore hari ini bisa menjadi edukasi yang baik untuk kita semua, sehingga kita bisa menjaga akidah anak-anak kita. Jangan sampai murtad, jaga mereka baik-baik. Jangan sampai murtad. Jangan sampai murtad. Kenapa? Tengoklah tadi ya, untungnya dia diturunkan oleh Bang Handi. Kalau tidak kita bisa kuliti pelan-pelan. Dia sudah dia sudah masuk dalam perangkap saya yang terkait Yohanes 12:48 itu. Ya, harusnya tadi jangan diturunkan dulu. Biarkan dulu dia bermain dengan narasinya sendiri. Begitu juga saudara saya moderator, jangan terbawa suasana. Jangan terbawa suasana ketika saya debat. Saudara-saudara yang panas, begitu tidak tahan mendengarkan langsung diturunkan. Karena pendeta Edi Leo itu pendeta besar teman-teman. Boleh kita mainkan narasinya dulu, baru diturunkan. Makanya saya suruh dia naik, karena beliau salah satu pendeta yang cukup dikagumi pada masanya gitu ya. Halo, semangat sore. Halo.
Halo. Halo. Teriakan maut itu di dalam ilmu bela diri, teman-teman sekalian. Ini jarang dipelajari di ilmu bela diri nih. Di aliran saya itu ada teknik untuk memecahkan gendang telinga. Kenapa sih? Iya, memang begitu. Jadi pada saat kita komite atau tarung bebas, itu ada suara yang kita pakai untuk neriak di kupingnya sampai kupingnya itu pecah gendangnya, bahkan bisa sampai keluar darah. Nah, pada saat itu terjadi dia sudah oleng. Nah, itu ya, jangan sampai saya gunakan ilmu itu di sini, bisa pecah ini HP dan juga HP di rumah Anda itu bisa meledak. Woi. Saudara-saudara juga harus tahu ya bahwa selain saya sebagai seorang apologet, saya juga itu adalah pendidik dari segi bela diri. Jadi kalau saya agak mungkin agak kasar menurut pandangan saudara, itu kan sudah kebiasaan di dojo ya. Terkadang saya tidak bisa membedakan tergantung situasi hati. Jadi kalau misalnya saya ada teriak kayak gitu, itu anggap biasa aja. Bang Suma lagi melampiaskan kekesalannya atas keadaan yang terjadi di The Komal. Biasa aja itu. Biasalah itu kan. Yang bermain di sini kan Bang Suma ya. Yang bermain di atas sini kan Bang Suma. Jadi ikuti aja iramanya. Jangan dinilai, wah Bang Suma ini ternyata begini. Nggak usah lah, ikutin aja. Yang jadi masalah ini teman-teman kita nih yang bikin saya pusing. Udah dibilang jangan minta. Permintaan minta terus. Udah gitu naik, ditanya, dipanggil diam. Halo, selamat sore. Selamat sore Bang. Iya. Dari mana? Katolik, Protestan? Maaf, saya Muslim Bang, Muslim. Siap. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada sih Bang, cuman salah tekan tadi Bang. Oke. Baik saudaraku, baik. Itu yang banyak yang alami itu salah tekan gitu. Banyak yang alami salah tekan. Bruce Lee. Jarang saya temukan di bela diri lain ada teknik itu, jarang. Termasuk jurus gigit kuping juga ada. Oke ya teman-teman, kalau sudah ada lagi saudara Muslim, saudara Kristen kita tutup ya. Yang ada cuma saudara Muslim soalnya. Halo, selamat sore. Halo. Iya, Katolik Protestan. Dan Rakatuak Mure. Den Rakatuak tae mo. Nairo ngasang miano, nangiro asang Paulus. Tae mo tawata kita le. Kusangan ini ngasang bom-bom. Ya minta kusangan, aku cocok juga kata salah. Apa kiman diok bom-bom. Iya, salah pisik mure. Oke, makasih sempurna. Makasih. Waalaikumsalam. Itu bahasa Thailand pinggiran teman-teman. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Salam dari Malaysia. Oh, Malaysia. Ibu kenapa? Ada apa? Semangat Bang Zuma. Iya, semangat Ibu, makasih. Kasih. Iya, sama-sama.
Oke, teman-teman sekalian. Halo, selamat sore. Semangat sore. Iya. Semangat sore. Nyoba salah tekan nih, Bang. Oh iya. Oke, Abang, makasih Bang ya. Siap. Aduh, mata saya bermaksiat hari ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Pelajaran yang dapat kita petik hari ini adalah bahwa kita memang harus dituntut banyak bersabar gitu ya. Harus bersabar, ya harus banyak-banyak beristighfar. Saya juga mengakui diri saya manusia biasa gitu ya teman-teman. Kalau saya terpancing kesal, emosi itu biasa ya. Apakah saya kesal? Iya, halo juga. Halo. Gimana Bang? Malaysia. Dari Katolik Protestan? Katolik Protestan? Assalamualaikum. Katolik Protestan? Ini anak babi. Nggak lucu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Waalaikum. Kamu ini. Kata Pak RT, barusan dia telepon. Ayamnya tetangga lu hilang. Bang Juma. Apa? Saya berada dalam kegelapan ini tidak apa-apa. Oh, kurang aja. Kirain mau ngapain? Ini? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Iya. Takutnya. Coba abang terangkan coba. Ya. Biar saya Tunggu dulu. Tunggu. Hai guys, salam kenal guys. Oke, jadi gini kawan. Pencipta langit dan bumi mengutus utusan ke bumi. Ketika utusan yang turun ke bumi ini menjalankan misi, iblis mengajarkan manusia untuk menuhankan utusan Tuhan. Utusan Tuhan ingin dibunuhnya, sehingga Tuhan menyelamatkan kembali utusannya untuk turun ke bumi kembali menjadi saksi atas kesalahan yang dilakukan oleh manusia yang menuhankan dia. Polanya kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48. Ini kuncinya itu di situ. Saya bacakan boleh? Silakan. Oke. Kata Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda tangkap nggak itu? Anda tangkap nggak penjelasan Yesus itu? Sedikit bang, sedikit tangkap. Apa maksudnya? Nah coba ulang. Nah itu karena baru sedikit yang saya tangkap. Coba sekali lagi bang, ulang lagi. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang telah aku sampaikan. Perkataan itulah nanti yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nomor 49.
situ aja dulu, itu aja dulu. Nanti kalian sudah berat nanti. Nah, apa yang Anda tangkap di situ? Ya, intinya itu kita harus mengikuti Yesus, Bang. Perkataannya. Iya. Bukan perkataan yang lain. Perkataan yang lain seperti apa? Intinya ya, seperti yang dia katakan harus kita ikuti. Karena Ya kan? karena perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya kan? Iya. Oke. Singkat cerita, Yesus turun untuk yang kedua kalinya. Turun. Ketemulah dengan saudara Adam. Adam ketemu dengan Yesus nih. Kita lihat dulu dari jauh, yang ganteng mana? Yesus atau saudara Adam? Oh, ternyata Adam jauh lebih ganteng. Nah, setelah ditanya Adam, siapa rupanya yang mengajarkan engkau untuk menyembah aku? Adakah firmanku dulu waktu saya datang di bumi memerintahkan orang-orang untuk menyembah aku? Adam, aku tengok kau makan babi. Siapa yang mengajarkan itu? Adam, aku lihat ucokmu yang tidak ada uratnya itu tidak bersunat. Siapa yang mengajarkan itu? Sedangkan aku datang untuk mengingatkan kepada kalian tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan dulu ketika aku datang penginjilan di tengah kaumku Bani Israel. Kau menyembah aku di hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, Natalan, itu yang ngajarkan kamu. Perkataan siapa? Karena yang akan menjadi tolak ukur hukuman penghakiman hari ini adalah perkataanku yang pernah aku ucapkan. Sementara saya tidak pernah mengucapkan ucapan sembahlah aku, makanlah babi, janganlah bersunat, ibadah Minggu, Natalan. Aku nggak pernah mengatakan itu. Itu firman dari mana kau dapatkan, wahai Adam? Kenapa kau menolak perkataanku yang dulu? Silakan. Jawaban Anda kira-kira apa ketika ditanya Yesus? Ayo. Kenapa inti pertanyaannya kan kenapa saya tidak sunat? Kenapa Anda menyembah saya, katanya? Karena dia satu-satunya jalan yang benar. Di mana firman saya pernah mengatakan aku jalan, aku tujuan? Itu di Yohanes kan, saya pikir mungkin abang sudah tahu. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akulah Tidak hidup. ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku jalan. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Bukan. Nah, bukan. Terus kenapa kau menganggap aku jalan, tapi kau anggap aku Monas? Aku hanya jalan menuju Monas. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui aku. Kenapa kau jadikan aku Monas? Maka aku datang untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi kalian yang mengatakan aku ini Monas, padahal aku hanyalah jalan menuju Monas. Makanya kalian tidak sampai ke Monas, karena kalian menganggap jalan ini Monas. Tidak sampai kepada Bapa. Makanya kalian tidak bersunat, makan babi, ibadah Minggu, karena kalian tidak sampai ke Bapa. Kalian hanya di jalan mutar-mutar, lalu mengatakan kami sudah sampai ke Bapa dengan kami menyembah Yesus. Yesus datang untuk yang kedua kalinya akan bertanya seperti itu. Karena itu yang diucapkan dia kan di dalam Yohanes 12:48 tadi. Silakan. Belum mengerti juga? Belum sih, tapi saya coba. Ini begini Bang Jumata. Di dalam Alkitab, di dalam Bible, memang dia di situ tidak ada diterangkan secara terang bahwa saya ini Tuhan, kata Yesus, kan tidak ada. Kata-kata saya ini Tuhan, tidak ada kata-kata bilang sembahlah saya, aku, sembahlah saya, itu tidak ada juga. Tapi di dalam Alkitab juga tidak ada secara terang Yesus bilang saya bukan Tuhan. Ada. Tunggu dulu, belum selesai nanti di abang saya toh. Iya. Di dalam situ juga tidak ada bilang saya ini bukan Tuhan. Ada yang berkata. Ada yang berkata
kamu anak Allah, ya kan, kamu Mesias. Nah, Yesus bilang kan apa yang kamu katakan itu benar, ya kan. Jadi dia tidak membantah. Oke. Di mana Yesus mengatakan dia bukan Tuhan? Yohanes 17 nomor 3. Aku bukan Tuhan. Apa katanya? Apa katanya? Hidup kekal masuk surga itu adalah ketika mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Ketika dikatakan Yesus satu-satunya Tuhan, ada berapa Tuhan di situ? Satu-satunya itu maksudnya apa? Satu. Satu toh. Satu. Nggak ada lagi yang lain. Terus Yesus sebagai apa? Bagaimana kalau saya mau bilang dia itu berbicara untuk dirinya sendiri? Bagaimana ceritanya? Sementara dia mengatakan waktu yang sama, dan mengenal aku yang engkau utus. Nah, Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yesus dia dikenal sebagai apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal sebagai utusan. Itu tahu. Terus kenapa dituhankan? Ya, kenapa dituhankan? Begini kalau menurut saya Bang toh, orang-orang berkesimpulan bahwa Yesus itu Tuhan itu sendiri, memang orang berkesimpulan, ya kan, setelah dia mati, setelah dia naik ke surga, orang berkesimpulan bahwa dia itu Tuhan. Sebelumnya dia orang-orang berkesimpulan sebelum dia mati itu dia terlalu banyak juga kata-kata yang bahwa dia itu sudah duluan lahir. Contoh salah satu, dia ada sebelum Adam ada. Terus di kejadian ada kata-kata marilah kita jadikan, ya toh, waktu dia menciptakan Adam, di situ kan kata-katanya ada marilah kita. Marilah kita di situ dia bicara dengan siapa? Bang Juma, coba. Marilah kami, bukan kita. Masa? Marilah kami? Iya, iya. Besel menu. Marilah. Waket matinu. Gambar kami, rupa kami, bukan kita. Berarti orang yang terjemah itu salah dong? Iya dong. Kan kemarin kita udah bilang. Galatia 3:13 yang ditulis oleh menurut saudara Rano Karno itu kan, Anda sendiri yang mengatakan salah ini, mabuk mungkin. Di kejadian juga salah. Di situ kata kami bukan kata kita. Nah, sekarang coba Abang lihatlah. Sekarang begini, Tunggu dulu. Coba lihat dulu. Iya, terjemahannya begitu. Kita, padahal kita dengan kami itu berbeda. Tahu. Tapi bahasa Makassar, kita itu kami. Kami dengan kita itu berbeda. Kami itu tunggal. Kalau kita tidak bisa tunggal. Kalau kami bisa tunggal. Gitu. Nah, ketika Anda membawa kejadian 1, kan Yohanes 12 tadi yang menjadi tolak ukur, yang menjadi tolak ukur penghakiman nanti ucapan Yesus atau ucapan siapa? Menurut Yohanes 12:48. Maksudnya begini toh, saya di Yohanes saya ikut, oke. Maksudnya saya percaya itu Yesus yang katakan, ya toh. Tapi yang di kejadian juga saya percaya Allah yang katakan itu. Maksudnya kata-kata itu maksudnya apa? Marilah kami atau marilah kita itu apa, Bang? Dia bicara dengan siapa? Dia bicara dengan dirinya sendiri. Marilah kalaupun kita. Kami marilah kami. Nah, coba Abang buka kita. Bukan dikatakan mari, baiklah kami. Baik, menjadikan, menciptakan. Bukan marilah kita, mari sirami. Marilah kami. Nah, tapi saya baca baiklah, kita loh, Bang. Iya, itu terjemahan karena menggiring manusia supaya menganggap Tuhan itu banyak.
Itu kerjaan kalian itu memang. Kok tipu-tipu lagi. Lo kok tipu-tipu sekarang Tuhannya Yahudi ada berapa? Tuhannya Yahudi dulu. Oh Yahudi nih. Satu. Ya kan kejadian tadi ku bawa. Kitabnya orang Iya, Yahudi satu. itu kan. Oh. Nah satu, terus kenapa kamu mengartikan kami di situ kita berarti jamak? Terus apa hubungannya dengan Yesus? Tidak, saya mau bilang orang itu dia bicara dengan siapa? Adakah orang lain? Ketika Mungkin. sama seperti Al-Quran, sama seperti Al-Quran. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran. Kenapa menggunakan kata kami? Karena Allah melibatkan Roh Kudus, melibatkan malaikat Jibril. Kami yang mewahyukan kepadamu. Qul nazzalahu ruhul